Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3350. Mungkinkah itu konspirasi? Di bawah pohon jauh di dalam Gunung Tianmo, Penatua Chu masih perlahan memulihkan kesadarannya, sementara Zuo Xuan tampak sedikit bosan, memainkan pisau emas di tangannya. Pada saat ini, kedua juru mudi kembali, tetapi mereka tidak membawa orang lain dari aliansi penyegel iblis. Melihat pemandangan ini, Penatua Chu mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang terjadi dengan kalian berdua? Apakah tidak ada orang di bawah komandomu?" "Elder Chu, kami menerima slip giok dari pemimpin aliansi, silakan lihat." Seorang juru mudi menyerahkan slip giok itu kepada Penatua Chu. Penatua Chu mengambil slip giok, sinar kesadaran spiritual menembusnya, dan langsung melihat informasi di slip giok. "Setelah melihatku," alis Penatua Chu langsung berkerut. "Paman Chu, apa yang ayahku katakan?" Zuo Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Sepertinya kita tidak bisa menghadapi Dev di Gunung Tianmo. Perkelahian pribadi tidak lagi diperbolehkan di seluruh Gunung Tianmo. Beberapa klan iblis besar di Gunung Tianmo telah mencapai kesepakatan dengan sekte sekitarnya. Orang-orang ini memanfaatkan terbukanya medan perang antara dewa dan iblis untuk mendapatkan keuntungan. Demi keuntungan mereka sendiri, mereka benar-benar bekerja sama dengan para penggarap iblis. Sungguh tidak tahu malu," kata Penatua Chu dengan nada meremehkan. Tetapi setelah mengatakan itu, Penatua Chu langsung menjadi sedikit malu. Bagaimanapun, apa yang dilakukan aliansi penyegel iblis sekarang bukan hanya bekerja sama dengan para penggarap iblis di belakang mereka. Hanya saja orang-orang ini telah membawanya ke meja perundingan. Setelah mendengar ini, Zuo Xuan buru-buru berkata, "Paman Chu, dengan cara ini, kita juga bisa pergi ke medan perang para dewa dan iblis, dan Anda tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan saya." "Huan, mereka baru saja mengatakan bahwa pertempuran pribadi tidak diperbolehkan di Gunung Tianmo, tetapi ketika Anda memasuki medan perang para dewa dan iblis, tidak ada yang bisa mengendalikan orang lain. Pasti akan ada pertarungan memperebutkan berbagai harta karun. Tapi aku bisa mengajakmu melihatnya, tapi kamu tidak boleh masuk. Jika kamu membuat kesalahan, aku tidak bisa mengikuti instruksi pemimpin aliansi." Penatua Chu tahu bahwa orang-orang ini dapat mengendalikan pertarungan pribadi di Gunung Tianmo, tetapi setelah memasuki medan perang para dewa dan iblis, tidak ada yang bisa mengendalikan mereka. "Oke, ayo cepat pergi. Lagi pula kita tidak bisa berbuat apa-apa di Gunung Tianmo. Saat Dev meninggalkan Gunung Tianmo, belum terlambat bagi kita untuk mengambil tindakan." Zuo Xuan tidak sabar untuk mulai mendesak. Melihat ini, Penatua Chu tidak punya pilihan selain membawa Zuo Xuan ke sekte Suanyin. Sekte Suanyin. Ini adalah sekte pembudidaya iblis terbesar di Gunung Tianmo. Sekte Suanyin selalu berada dalam celah besar jauh di dalam Gunung Tianmo. Karena tempat ini tidak dapat diakses dan monster merajalela, hanya sedikit biksu manusia yang datang ke sini, itulah sebabnya sekte Suanyin berkembang. Jika bukan karena medan pertempuran antara dewa dan iblis ini, diperkirakan tidak banyak orang yang akan datang ke gunung iblis ini. Luo Shouhai membawa Dev dan yang lainnya ke wilayah sekte Suanyin, dan di atas kepala sekte Suanyin ada celah luar angkasa yang sangat besar. Retakan ini seakan-akan mengoyak seluruh langit. Di sekeliling retakan tersebut terdapat kabut putih, dan pusaran air yang terlihat dengan mata telanjang terus berputar. Ini adalah turbulensi dalam ruang dan waktu. Sepertinya medan perang antara dewa dan iblis ini akan terbuka sepenuhnya dalam beberapa hari. Luo Shouhai lupa melihat celah itu dan berkata, "Aku tidak menyangka pintu masuk ke medan perang para dewa dan iblis akan seperti ini. Benar-benar berbeda dari yang kubayangkan. Sungguh spektakuler." Ada juga sekte Suanyin. Dalam situasi surga dan dunia manusia saat ini, ada sekte iblis yang begitu besar. Bagaimana berita menyebar bahwa medan perang antara dewa dan iblis telah dibuka di tempat tersembunyi seperti itu? Apakah sekte Suanyin sendiri yang memberitahukan berita itu? Mengapa sekte Suanyin tidak menyegel beritanya, menunggu medan perang para dewa dan iblis terbuka, lalu masuk untuk mengambil harta karun? Mungkinkah ini konspirasi? Semua orang membicarakannya. Lagi pula, orang-orang ini secara alami waspada terhadap para penggarap iblis dan tidak terlalu mempercayainya. Bab 3351. Aku tidak akan meninggalkanmu.
Ketika Dev melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Luo Shouhai. Jika ini adalah berita yang sengaja dirilis oleh Sekte Suanyin, maka mungkin ada penipuan di dalamnya. Luo Shouhai tahu bahwa banyak orang masih memiliki dendam terhadap pembudidaya iblis mereka, jadi dia menjelaskan, medan perang para dewa dan iblis juga penuh dengan bahaya, tetapi Anda tidak bisa masuk begitu saja dan mengambil harta karun, dan semua ini adalah berdasarkan keberuntungan dan peluang, dan Anda belum tentu masuk. Siapapun yang berada di medan perang antara dewa dan iblis bisa mendapatkan peluang dan harta. Semuanya tidak pasti dan bergantung pada keberuntungan. Sekte Suanyin kini telah mengungkapkan berita tersebut dan bersatu dengan pembudidaya iblis lainnya dan sekte klan manusia untuk mengontrol pintu masuk ke medan perang para dewa dan iblis, dan kemudian mengumpulkan sumber daya dari banyak pembudidaya. Dalam hal ini kita bisa membandingkan bukankah lebih baik bagi Sekte Suanyin untuk memasuki medan perang para dewa dan iblis sendirian. Sekte Suanyin melakukan ini sebagai bisnis yang pasti. Mengapa mereka harus mengambil risiko dan berjudi dengan diam-diam memasuki medan perang para dewa dan iblis? Sekarang meskipun beritanya terungkap dan semua orang datang ke sini satu demi satu, orang-orang dari Sekte Suanyin masih bisa memasuki medan perang para dewa dan iblis. Apakah mereka bisa mendapatkan harta dan peluang tergantung pada keberuntungan mereka? Penjelasan Luo Shouhai juga membuat semua orang mengerti. Ibarat tambang emas, orang yang menemukan tambang emas bisa menambangnya sendiri secara diam-diam, tapi belum tentu bisa menambang emas, bahkan ada risiko tanah longsor. Kini orang yang menemukannya bisa bersatu dengan orang lain dan menyebarkan berita tentang tambang emas tersebut. Selama ada yang datang ke tambang, mereka bisa memungut biaya, dan mereka bisa terus menambang sendiri. Dalam hal ini, meskipun emas pada akhirnya tidak ditambang, orang yang menemukannya tetap akan mendapat untung. Saya tidak menyangka bahwa pemimpin Sekte Suanyin juga seorang pengusaha yang baik. Dev tidak bisa menahan senyum. Saya mendengar bahwa pemimpin Sekte Suanyin dulunya adalah seorang pengusaha yang menjual kembali berbagai sumber daya. Justru karena itulah Sekte Suanyin miliknya paling terpelihara, kata Luo Shouhai. Meskipun para biksu bias terhadap para pembudidaya iblis, mereka akan lebih toleran terhadap para pembudidaya iblis yang berbisnis dan tidak menimbulkan banyak kerugian. Bagaimanapun, para biksu manusia juga membutuhkan banyak hal dari klan iblis. Dev dan yang lainnya berjalan menuju Sekte Suanyin. Sekte Suanyin dibangun dengan berbagai jenis kayu dan batu. Meskipun dibangun di kedalaman gunung iblis, itu sangat mengesankan. Seluruh Sekte Suanyin sangat besar, seperti kota kecil ada formasi di sekitar Sekte Suanyin untuk melindungi Sekte Suanyin dari gangguan monster. Setelah berjalan ke Sekte Suanyin, Dev melihat banyak biksu manusia berjalan di jalanan, termasuk banyak pembudidaya iblis. Bahkan ada banyak suku binatang. Di tempat ini ketiga suku bercampur, tapi mereka bahagia dan tidak ada perkelahian. Ini tidak mungkin ada di tempat lain. Para pembudidaya iblis di sini tidak perlu menyembunyikan auranya dan dapat hidup secara terbuka dan terbuka. Bahkan ada banyak pembudidaya iblis yang mendirikan kios, mengikuti kedatangan biksu dan ork manusia untuk menukar barang yang dibutuhkan. Namun, di Sekte Suanyin, status pembudidaya iblis jelas lebih tinggi. Lagi pula, ini adalah wilayah pembudidaya iblis. Banyak pembudidaya iblis berjalan dengan kepala terangkat dan terlihat sombong. Kamu harus mencari tempat untuk beristirahat dulu. Diperkirakan akan ada beberapa hari sampai medan perang para dewa dan iblis terbuka. Aku akan membawa adikku menemui master dari Sekte Suanyin. Setelah memasuki Sekte Suanyin, Luo Shouhai berkata kepada Tuan Miao, Kai Hongwei, dan lainnya. Ketika Tuan Miao, Kai Hongwei dan yang lainnya mendengar ini, wajah mereka sedikit enggan, dan kemudian mereka melihat ke arah Dev. Mereka takut Luo Shouhai pada akhirnya akan meninggalkan mereka dan hanya membawa Dev ke medan perang para dewa dan iblis. Miao, Bos Kai, jangan khawatir. Anda harus mencari tempat untuk menetap terlebih dahulu. Jika tempat ini sudah siap, saya akan menghubungi Anda. Karena kita adalah satu tim, saya pasti tidak akan meninggalkan Anda sendirian. Dev berkata dengan tulus. Bab 3352 Peraturan Baru. Tuan Dev, kami percaya Anda. Kai Hongwei berkata cepat. Kai Hongwei, Miao Lao, dan lainnya pergi bersama selusin biksu untuk mencari tempat beristirahat.
Luo Shouhai dan yang lainnya membawa Dev, Ji Yun dan Huo Feng dan berjalan menuju 3 lantai tertinggi di tengah sekte Suanyin. Ketika Luo Shouhai masuk, Dev dan mereka bertiga dihentikan. Luo Shouhai buru-buru berkata, "Kita bersama, di sini untuk mencari Master Kong." "Tuan Lembah Luo, saya benar-benar minta maaf. Orang-orang ini adalah biksu manusia. Mereka harus memiliki tanda dari beberapa sekte besar di wilayah Gunung Tianmo untuk bisa masuk. Mereka bukan penggarap iblis. Kamu bilang mereka bersama. Membawa mereka masuk adalah melanggar aturan." Penjaga itu berkata dengan sangat sopan. "Masih ada aturan seperti itu?" Luo Shouhai tercengang. "Iya, ini adalah keputusan baru yang dikeluarkan oleh Tuan Istana kami. Jika kalian semua membawa orang masuk begitu saja, akan terjadi kekacauan," kata penjaga itu. Ketika Luo Shouhai mendengar ini, dia segera memahami bahwa pemimpin sekte Suanyin takut para biksu luar akan memberikan semua manfaat kepada sekte iblis lainnya dan membiarkan mereka membawa mereka ke medan perang para dewa dan iblis, yang akan menyebabkan kekacauan. Pada saat itu, semua orang akan diam-diam memetik manfaatnya, dan tidak akan ada hubungannya dengan sekte Suanyin, jadi pemimpin sekte Suanyin mengeluarkan aturan seperti itu. Tidak mungkin bagi kultivator iblis dan kultivator manusia untuk bertemu, tetapi sekarang mereka bersikeras bahwa mereka bersama, yang jelas merupakan sebuah keuntungan. Dev juga memahami maksud dari sekte Suanyin, jadi dia berkata, "Tuan Lembah Luo, kami tidak akan masuk. Adapun untuk memasuki medan perang para dewa dan iblis, Anda tidak perlu terlalu menuntut. Anda perlu membayar sumber dayanya, kami hanya akan memberikannya." Dev sekarang memiliki banyak sumber daya di ring penyimpanan. Ketika dia berada di kota Huanglan, dia mendapat banyak rumput peri dan sejenisnya dari rumah Yao Zun. Adapun koin roh, Dev juga memiliki banyak koin roh, dan Ji Yun, generasi kedua yang kaya, memiliki lebih banyak koin roh. "Baiklah kalau begitu, aku akan membiarkan Xiaoxi dan Xiao Dong tinggal bersamamu untuk berkeliling, dan aku akan pergi dan memikirkan semuanya dulu." Luo Shouhai meminta Luo Xi dan Jin Dong untuk tinggal bersama Dev dan yang lainnya. Bagaimanapun, ini adalah wilayah para penggarap iblis, dan status mereka sebagai penggarap iblis bisa lebih tinggi. "Tuan Dev, izinkan saya mengajak Anda berkeliling. Ada banyak hal baik di sekte Suanyin. Banyak pembudidaya iblis dari Gunung Tianmo datang ke sekte Suanyin untuk membeli dan menjual barang." Jin Dong berkata pada Dev, "Sekte Suanyin telah menjadi pasar bagi beberapa sekte iblis besar di wilayah Gunung Tianmo. Bagaimanapun, para pembudidaya iblis memiliki status khusus dan tidak bisa begitu saja pergi ke kota tempat biksu manusia berada. Jika mereka diketahui sebagai pembudidaya iblis, itu akan menjadi sebuah bencana, jadi para penggarap iblis ini jual satu sama lain. Dan sekte Suanyin ini telah menjadi pasar, memungkinkan para pembudidaya iblis dari Gunung Tianmo datang ke sini untuk berdagang, dan sekte Suanyin menerima sejumlah manfaat darinya." Dev mengangguk dan mengikuti Jin Dong dan Luo Xi bersiap berkeliling. Tetapi ketika mereka baru saja meninggalkan gedung berlantai 3, mereka melihat seorang lelaki tua berjalan ke arah mereka, berjubah hitam. Dev tahu siapa orang itu tanpa melihat wajah orang lain. Hantu tua. Melihat orang itu datang, Jin Dong dan Luo Xi pun buru-buru menyapa. Orang yang datang tidak lain adalah Penatua Hantu Gunung Setan. Meskipun Penatua Hantu Gunung Setan hanya satu orang, dia terkenal di Gunung Tianmo dan bahkan daerah lainnya. Aura Penatua Hantu Gunung Iblis selalu berubah, jadi dia sering berjalan di antara biksu manusia dan identitasnya tidak pernah ditemukan. Hal ini juga membuat Penatua Hantu Gunung Iblis jauh lebih berpengetahuan tentang berita di berbagai domain dibandingkan para penggarap iblis lainnya. "Tuan Dev." Hantu Gunung Iblis lalu melihat Dev, wajahnya penuh kegembiraan. Dia berharap ketika Dev datang ke Gunung Tianmo, dia bisa memancing iblis angin keluar, sehingga dia bisa melihat leluhurnya. Dev memandang hantu Gunung Iblis tua di depannya, dengan keterkejutan yang mendalam di matanya. Dia menemukan bahwa aura Penatua Hantu Gunung Iblis jauh lebih kuat. Pada saat ini, kekuatan Penatua Hantu Gunung Iblis mungkin tidak lebih buruk daripada Penatua Miao. Anda harus tahu bahwa di Mohai, Penatua Hantu Gunung Iblis hanya menunjukkan kekuatan alam kesengsaraan tingkat ketiga. Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa, like, komen, dan subscribe, RD1 Channel, bab 3353.
Melihat ekspresi terkejut Dev, hantu gunung iblis tahu apa yang membuat Dev terkejut, jadi dia tersenyum ringan dan berkata, "Tuan Dev, ketika saya berjalan keluar, saya mengubah napas dan mengontrol kultivasi saya. Jika saya tidak melakukan ini, mudah untuk mengekspos diriku sendiri. Identitas, aura saya selalu berubah, tetapi kekuatan setiap aura jauh lebih rendah. Hanya kekuatan aura tubuh saya yang akan jauh lebih tinggi." Petik 2. Ini adalah Gunung Tianmo, jadi saya tidak perlu menyembunyikan aura saya. Kekuatan saya datang secara alami. Itu hanya meningkat. Setelah mendengarkan penjelasan penatua hantu gunung setan, Dev akhirnya mengerti. Dia berpikir bahwa penatua hantu gunung setan telah naik ke beberapa alam dalam satu waktu singkat. "Guilao, apakah kamu juga di sini di Sekte Suanyin untuk membahas perjanjian?" Jindong bertanya pada Gunung Iblis Guilao. "Ya, beberapa klan iblis besar dari Gunung Tianmo ada di sini, bagaimana saya bisa ditinggalkan?" kata orang tua hantu Gunung Iblis sambil tersenyum tipis. "Kalau begitu hantu, cepat masuk, tuanku sudah masuk," kata Jindong. "Mengapa kamu tidak masuk?" hantu Gunung Setan tua bertanya. "Sekte Suanyin memiliki peraturan. Karena Tuan Dev dan yang lainnya bukan iblis, kami tidak dapat membawa mereka masuk. Guru meminta kami untuk menemani Tuan Dev berkeliling. Bagaimanapun, kami harus memenuhi persahabatan kami sebagai Tuan Tanah di Gunung Tianmo." Dong menjelaskan. Ketika hantu Gunung Iblis mendengar ini, dia segera mengerutkan kening dan berkata, "Sialan, Pak Tua Kong sudah dewasa. Saya akan melihat apa yang terjadi. Saya tidak peduli melanggar peraturan. Tuan Dev harus masuk." Melihat hantu Gunung Iblis bertingkah seperti itu, sepertinya dia akan bertarung dengan pemimpin Sekte Suanyin. "Hantu tua, tidak apa-apa bagiku untuk berkeliaran di luar. Selama medan perang para dewa dan iblis terbuka dan aku bisa masuk, itu akan baik-baik saja." Dev buru-buru membujuk. "Tuan Dev, jangan khawatir. Tidak ada orang lain yang bisa memasuki medan perang para dewa dan iblis. Anda pasti bisa masuk. Jika lelaki tua Kong itu berani berbunyi bip, saya akan membiarkan Sekte Suanyinnya tidak pernah memiliki kedamaian." Gunung Setan tua Gui berjanji sambil menepuk dadanya. Tanda seru. "Kurang dari BR lebih besar dari, kalau begitu terima kasih Guilao." Dev tersenyum tipis. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Demon Mountain Ghost Lao, Dev dan yang lainnya berkeliaran di sekitar Sekte Suanyin. Segera, Dev menemukan bahwa ada banyak orang di depan sebuah rumah, dan ada banyak orang yang sibuk. "Tuan Dev, itu adalah paviliun pengumpulan harta karun dari Sekte Suanyin. Ada banyak harta milik Tuan dari Sekte Suanyin. Barang-barang ini dapat dijual atau ditukar. Jika Anda tertarik, saya akan membawa Anda ke sana untuk memiliki." "Lihat," kata Jindong. "Oke." Dev mengangguk. Dev agak tertarik dengan harta karun kultivator sihir. Ketika Dev dan yang lainnya masuk ke paviliun Jubao, mereka menemukan bahwa ruang di dalam paviliun Jubao sangat besar. Mereka seharusnya menggunakan sihir luar angkasa atau semacamnya. Dari luar, rumah itu tidak terlihat besar, tetapi ketika mereka masuk ke dalam, mereka terkejut, besar sekali. Ruangan itu dipenuhi berbagai senjata, rumput peri, dan berbagai harta karun langka. "Ada terlalu banyak harta karun di sini, kan?" Ji Yun hanya bisa menghela nafas setelah melihat begitu banyak harta karun. Dev melihat sekeliling dengan matanya, hanya melirik sekilas, dan berkata dengan sedikit kecewa, "Ayo pergi, tidak ada barang bagus di sini." Petik 2. "Tuan Dev, ada begitu banyak harta karun di sini, bagaimana mungkin tidak ada barang bagus?" Jindong penuh kebingungan. Dev keluar sambil tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Awalnya, Dev berpikir bahwa pemimpin Sekte Suanyin akan benar-benar mengambil hartanya, menjualnya atau menukarnya, tetapi ketika dia masuk ke paviliun Jubao, dia menemukan bahwa banyak dari apa yang disebut harta karun itu palsu, dan ada pula yang palsu, nyata ada cacat. Tampaknya Sekte Iblis utama di Gunung Tianmo tidak terlalu mahir dalam mengidentifikasi harta karun, jadi mereka membiarkan Sekte Suanyin memulai bisnis yang menipu. Namun, Dev tidak mengatakannya dengan jelas, dia tidak memiliki keluhan dengan mengikuti Sekte Suanyin, dan dia tidak perlu merusak pekerjaan orang lain. Itu saja jika dia tidak membelinya. Kurang dari BR, bab 3354. Setelah keluar dari paviliun Jubao, ada jalan di sebelah paviliun Jubao,
biasanya sepi, tapi sekarang sangat ramai. Banyak biksu yang meletakkan barangnya sendiri di jalan. Di antara biksu ini adalah pembudidaya iblis, beberapa dari ras manusia dan beberapa dari ras binatang. Tentu saja banyak juga yang membeli, lagi pula jarang terlihat tiga suku berjualan bersama. Beberapa biksu manusia tertarik pada item klan iblis, sementara anggota klan iblis tertarik pada item klan Or, yang juga menyebabkan banyak orang berkumpul di depan setiap kios kecil. Dev sedang berkeliling bersama Jin Dong dan yang lainnya, merasa sangat santai. Ini adalah momen paling santai bagi Dev ketika dia datang ke surga dan dunia manusia. Jika surga dan dunia manusia adalah pemandangan di mana tiga ras harmonis, alangkah indahnya boleh jadi. Tapi Dev tahu bahwa ini semua hanyalah harapan yang berlebihan, bahkan di dunia sekuler, ini adalah dunia manusia, dan selalu ada perselisihan setiap hari. Belum lagi dunia surga dan manusia, dunia di mana ada tiga ras. Jam rusak milikmu ini harganya 100.000 koin roh. Apakah kamu gila karena kemiskinanmu? Petik 2. Kalian, suku binatang buasmu belum pernah melihat uang, kan? Barang rusak ini harganya 100.000. Petik 2. Apa mulut singa, kain lap ini berani meminta 100.000 koin roh? Di depan sebuah kios dekat sudut, suara sarkastik tiba-tiba terdengar. Setelah mendengar ini, Dev mengikuti Jin Dong dan yang lainnya dan berjalan mendekat. Dev melihat seorang pria bertubuh besar dengan wajah beludru duduk di depan sebuah kios yang dihiasi kain compang camping. Dia diam dan tanpa ekspresi. Bahkan saat menghadapi ejekan dari semua orang, pria besar ini tetap diam. Dan di atas kain lap tersebut terdapat lebih dari selusin barang yang diletakkan, terlihat sangat biasa saja, hanya ada satu barang yang bentuknya seperti jam, memancarkan aura yang dahsyat, menarik perhatian semua orang. Pasti item inilah yang baru saja dibicarakan orang-orang itu. Nah, apakah kamu ingin menjual jam tanganmu yang rusak seharga 10.000 koin roh? Saat itu, seorang biksu bertanya sambil memegang jam. Pria besar itu tidak berbicara, dia hanya menggelengkan kepalanya. 20.000, 20.000, itu paling banyak, biksu itu terus bertanya. Pria besar itu masih menggelengkan kepalanya. Sial, benda rusak ini masih merupakan harta karun. Kamu tidak akan pernah bisa menjual benda ini. Biksu itu membuang jamnya dan pergi dengan marah. Dev berjongkok dan mengambil jam di tangannya. Setelah mengambil jam itu, Dev menemukan bahwa jam itu sebenarnya diukir dari batu giok, seperti aslinya, tetapi jarum jamnya tidak bergerak sama sekali, itu hanya hiasan. Tapi sepertinya ada beberapa formasi halus yang terukir di jam itu. Dev melihatnya lama sekali dan tidak tahu apa gunanya formasi sekecil itu. Dev melihatnya lama sekali dan menemukan bahwa selain teksturnya yang bagus dan energi spiritual yang kuat yang terkandung dalam jam ini, tidak ada yang istimewa dari jam ini. Bagaimanapun, tidak ada kekurangan energi spiritual di dunia para dewa dan manusia ini, jadi jam ini tidak berharga. Dev mengambil jam itu dan menatap lelaki besar itu lagi. Karena benda ini berani meminta 100.000 koin roh, pasti ada nilainya. Mungkin dia belum mengetahuinya dengan jelas. Dev memancarkan aura dan menembus ke dalam jam. Dia menemukan bahwa jam itu hanyalah sepotong ukiran batu giok, tidak ada yang istimewa darinya. Dev sedikit kecewa dan hendak mengembalikan jam itu ke tempatnya, tetapi ketika dia mengulurkan tangan dan hendak memasangnya kembali, dia tiba-tiba menemukan bahwa jarum jam melonjak. Dev tertegun, segera menarik tangannya kembali, dan melihat lebih dekat lagi. Tuan Dev, ini hanya hiasan yang diukir dari batu giok, tidak ada nilainya. Jin Dong melihat bahwa Dev sedang melihat jam, jadi dia berkata. Dev tidak berbicara dan menatap jam, tetapi jarum jamnya tidak bergerak. Setelah beberapa saat, Dev bertanya pada Jin Dong dan Ji Yun, apakah kamu baru saja melihat jarum jam ini bergerak? Bab 3355. Tuan Dev, ini hanya diukir dari batu giok, bagaimana bisa bergerak? Ji Yun bertanya, iya, ini palsu, penunjuknya tidak akan bergerak. Kata Jin Dong juga, Puan, apakah Anda terpesona, atau Anda demam? Huo Feng dengan lembut menyentuh dahi Dev dengan tangannya yang putih dan halus, saya juga tidak demam. Dev yakin dia pasti tidak demam, baru saja terpesona, tapi apapun yang dia lakukan sekarang, jamnya masih sama dan jarumnya tidak bergerak. Rekan Tao, jika Anda tidak ingin membelinya, tolong letakkan jamnya untuk saya.
kata pria bertubuh besar dengan wajah berbulu. Saya membelinya. Setelah Dev selesai berbicara, dia melihat ke arah Ji Yundao dan berkata, beri dia koin roh. Tuan Dev, jam ini hanyalah sebuah jam tangan, ukiran batu giok biasa. Harganya sama sekali tidak sepadan. Jangan tertipu. Petik 2. Barang palsu sering dijual di sini, jadi sebaiknya Anda perhatikan dengan cermat. Petik 2. Kata Luo Xi. Dia takut Dev akan tertipu di sini. Ketika Luo Shouhai mengetahuinya, dia pasti akan menyalahkan dia dan Jin Dong. Bagaimanapun, ini adalah wilayah pembudidaya iblis, keduanya membawa Dev berkeliling dan membiarkan Dev tertipu. Tidak masalah, meskipun itu 100.000 koin roh, masih layak untuk membeli hiasan. Dev tersenyum ringan. Meskipun Dev tidak tahu apa yang aneh dengan jam ini, dia selalu merasa bahwa jam ini tidak biasa. Jadi saya ingin membelinya dulu, lalu kembali dan mempelajarinya perlahan. Tapi saat Ji Yun hendak memberikan uang, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Saya ingin jam ini. Tidak jauh dari Dev dan yang lainnya, beberapa pemuda pembudidaya iblis sedang berjalan ke arah mereka. Salah satu pemuda yang memimpin mereka memiliki bekas luka di dahinya. Liu Shuei, apa yang kamu lakukan di sini? Melihat orang itu datang, Jin Dong sedikit mengernyit dan berkata dengan jijik. Jin Dong, hanya kalian dari lembah roh darah yang boleh datang, tapi kami orang dari puncak roh darah tidak boleh datang. Liu Shuei berkata sambil mencibir. Jin Dong menatap Liu Shuei dengan dingin tanpa berkata apa-apa, sementara Liu Shuei menatap Luo Xi dengan tatapan provokatif di matanya dan berkata, adik perempuan, menurutmu apakah ada yang kamu suka di sini? Jika kamu menyukainya, kakak senior akan membelikannya untukmu. Luo Xi memutar matanya ke arah Liu Shuei, mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa. Liu Shuei tidak marah ketika menghadapi sikap Luo Xi. Sebaliknya, dia melihat ke arah pria besar yang sedang membeli sesuatu dan berkata, saya ingin jam rusak ini. Bukankah itu hanya 100.000 koin roh? Setelah mengatakan itu, Liu Shuei mengeluarkan koin roh dan melemparkannya ke depan pria besar itu. Lalu mengulurkan tangan untuk mengambil jam dari tangan Dev. Dev menghindar, meninggalkan Liu Shuei untuk menangkapnya. Harus ada prinsip siapa cepat dia dapat saat membeli sesuatu. Saya sudah membeli jam ini. Dev memandang Liu Shuei dengan tidak senang dan berkata. Liu Shuei tertegun sejenak, lalu mencibir, apakah kamu membelinya? Apakah kamu memberi saya uang? Selain itu, kamu, seorang biksu manusia kecil, berani mengikutiku dan mencuri barang. Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Liu Shuei mengancam Dev. Ini adalah gunung iblis, dan para pembudidaya iblis berkuasa, jadi mereka begitu merajalela. Jika dia meninggalkan Gunung Tianmo, orang ini mungkin akan sangat takut sehingga dia menyembunyikan auranya. Liu Shuei, ini Tuan Dev. Anda sebaiknya lebih hormat, jika tidak, Anda akan mendapat masalah. Petik 2. Jin Dong mengingatkan Liu Shuei. Jin Dong mengetahui kekuatan Dev, dan Liu Shuei ini sama sekali bukan tandingannya. Ketika Liu Shuei mendengar ini, dia langsung tertawa dan berkata, Jin Dong, apakah kamu sakit jiwa? Aura orang ini sepertinya baru saja melangkah ke alam kesengsaraan, dan ini masih di Gunung Tianmo. Apakah kamu takut pada biksu kecil siapa yang baru saja melangkah ke alam kesengsaraan? Kamu telah terlalu mempermalukan lembah roh darahmu, dan yang kamu malu bukanlah bangsamu sendiri, tetapi wajah seluruh klan iblis kita. Dalam pandangan Liu Shuei, Dev adalah hanya seorang pemuda yang baru saja melangkah ke alam kesengsaraan. Para biksu, Ji Yun dan Huo Feng di sekitar mereka hanya berada di alam penggabungan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Bersambung.